Masjid kami masih memakai kiblat yang lama, sedangkan sekarang menurut internet kiblat berubah. Sementara jamaah tetap menggunakan arah kiblat lama. Minta bantuan Pak Haji Jalal supaya orang Kemenak datang bagian LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah. Undang LBHR, MUI, NU, Muhammadiyah, Nenek Mama, tokoh masyarakat, wakif, uang yang banyak wakaf, duduk bersama. Jangan ada yang tak ikut musyawarah. Kalau ada satu dua yang tak ikut, itulah nanti jadi api dalam sekam. Sesudah rapat, lebih baik berkelahi di rapat daripada waktu rapat diam. Waktu rapat diam, setelah rapat menikam, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dalam selimut. Waktu rapat itu sepakati semua. Gimana? Kita ikuti LBHR ini. Deal. Oke, sepakat. Jangan ada lagi bicara di belakang. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Akan datang begitu, duduk bersama. Mengenai sholat tarawih, kebiasaan mengikuti tarawih 20 rakaat tambah 3. Apabila saya sholat di masjid 8 tambah 3, saya sholat tambah di rumah, apa boleh lanjutkan untuk mencukupi rakaatnya? Bagus. Dibuatnya di masjid 8 tambah 3, sampai ke rumah ditambahnya lagi 13, tambahnya lagi 12 rakaat. Bagus, sehingga menjadi 23. Yang 8 rakaat tambah 3, 11 Nabi. Nabi membuat 11 rakaat. Yang membuat 23 Sayyidina Umar. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, kau angkat jadi imam, tapi buat 23 rakaat. Kenapa tak dibuat 11? Tak sanggup. Nabi 11 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz sampai lembar. Pendekkan bacaannya Ubay. Maka kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Bacaannya pendek, rakaatnya sedikit, dapat dua-duanya. Sebaiknya kalau kita perempuan sholat sunat, baiknya di rumah saja. Tapi waktu bulan Ramadan, terakhir perempuan iktikaf ke masjid pada malam hari. Ibu sanggup membawa anak kecil ke masjid, sebaiknya bagaimana Pak Ustaz? Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah iktikaf. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, Aisyah tetap iktikaf di masjid. Dan iktikaf Aisyah bukan sehari 2 hari. 24 jam kali 10 hari 10 malam, 240 jam. Itu iktikaf. Masuk sore 20, keluar malam Idul Fitri. Itu iktikaf. Adapun iktikaf kita selama ini iktikaf kalong, tapi sah juga daripada tidak iktikaf sama sekali. Seminim sekojap-kojap iktikaf, seketek-ketek iktikaf berapa lama Ustaz? Sebentar-bentarnya iktikaf menurut mazhab Syafi'i lama seketek dari rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lama sikit dari rukuk itu sudah dianggap iktikaf. Nanti kalau ada ustaz ceramah, iktikaf mesti 10 hari 10 malam, dia tak pakai mazhab. Tak bisa. Kita harus ikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan iktikaf. Apa hukum dalam Islam jika kita memilih pemimpin yang bukan muslim? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang memilih orang kafir, maka dia kafir. Siapa yang memilih Ahok kemarin, itu tak boleh dilakukan fardu kifayah. Tak boleh disolatkan, tak boleh dikafankan, tak boleh dimandikan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Antarkan ke HKBP dan Santa Maria. Kalau awak minjam duit di bank jumlah besar untuk biaya rehab rumah, seodang uang tersebut masih tersimpan, apakah uang tersebut harus dikeluarkan zakatnya? Setiap meminjam duit maka mesti dikeluarkan zakatnya setelah duit itu dipegang selama setahun. Pinjam duitnya kapan? 1 Sya'ban. Tahun niko, ya. Tahun depan bertahan dia 100 juta, bertahan dia 85 gram emas, baru dikenakan zakat 2,5%. Batas minimnya 85 gram.
85 gram itu berapa? Kali 500.000, 42.500.000. Bapak ibu yang punya duit 42.500.000 sudah kena zakat. Ambo husnuzan, anggaplah semuanya ini punya duit masing-masing 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya nampaknya tak yakin. Yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta. Keluarkan. Ingat, duit yang tak dizakati dia akan keluar dengan caranya sendiri. Keluarkan zakat. Kalau kita punya tabungan di bank, setiap tahunnya kita keluarkan zakatnya. Apakah pada tahun berikutnya keluarkan zakat? Ya. Setiap masuk syukron, terima kasih, merci beaucoup. Setiap keluar satu masa, maka keluarkan zakatnya. Setiap 1 tahun keluarkan zakatnya. Sedangkan uang tersebut tak bertambah. Walaupun tak bertambah selama di atas 42 juta. Tapi kalau duit itu 40 juta tak ada zakatnya. 42.500.000, maka keluarkan zakat 2,5%. Bagaimana cara umat Islam bisa mandiri secara ekonomi sehingga generasi Islam berikutnya generasi yang cemerlang? Jangan belanja di toko kafir. Tuh, kalau kita mau bantu ekonomi umat Islam jangan belanja di toko kafir. Ini beli barang-barang toko orang kafir. Memang orang kafir ini lebih baik, barangnya lebih buruk kualitas. Saya suruh keluarga, istri, mak saya belanja apa? Apa kata dia? Belanja tempat orang Islam ini lebih mahal, mak tak apa-apa. Kita tolong orang Islam ini. Belanja tempat orang Islam ini barang-barangnya lamu-lamu, lapuk-lapuk, tak apa. Kita tolong. Karena orang Islam tak beli, itulah maka lama. Kita tolong dia. Ini orang Islam, sholat di masjid, puasa sunat rajin, belanja tempat orang kafir. Majulah orang kafir, orang Islam susah. Ini belanja, gerakan belanja tempat orang Islam. Kalau belanja tempat orang Islam nawarnya sekali aja. Ibu-ibu jual ikan tangannya sudah lisut jam 11 aja ditawarlah. Berapa bu? 5.000. Ish, mahalnya. 2.500 ya. Meleleh air mata ibu. Daripada tak laku ambil lah. Memangnya gara-gara duit 2.000 itu kaya kita? Bantulah dia. Sekali tawar kata dia bertahan. Apa ya? Tolong. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang kepada orang beriman, tak disayang Allah Ta'ala. Tak ada guna banyak-banyak solat sunat, puasa sunat, tapi hati keras, tak ada kasih sayang kepada orang beriman. Di masjid kami arah kiblat sudah dinyatakan. Sudah. Ini nyontek nampaknya. Tahun lalu saya sakit 1 hari Pak Ustaz. Dan saat saya berniat qadaknya pada tanggal 17 Syawal, tapi saya tak jadi puasa karena saya menggantinya pada tanggal lain. Bagaimana hukumnya? Boleh. Mengqadak tak mesti harus hari itu. Qada. Bagi yang belum mengqada, apa boleh buat? Qada sesudah Ramadan itu. Mengqada tak mesti pakai hari tertentu. Selama bukan 4 hari haram tak boleh. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, 11, 12, 13 hari Jumat. Itu. Yang lain daripada itu silakan mengqada. Jika hari ini Ustaz diponis kanker, Ustaz memiliki uang 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Apakah ibadah yang paling baik dari masing-masing nilai uang tersebut? Apa yang akan Ustaz lakukan agar harta tersebut memberi nilai ibadah? Beribadah yang paling dekat, tak usah jauh-jauh. Mana yang paling dekat tuh? Kasihlah. Kalau ada hari ini 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, kasih. Siap masjid itu langsung. Setiap orang yang sholat mengalir pahalanya ke makam kita. Tapi tak boleh kalau sedang sakit keras, tak boleh lebih dari 1/3 harta. Tak boleh lebih 1/3. Kalau sakitnya sakit keras menjelang kematian, dia sama dengan hukum wasiat. Buka kitab fikih sunnah Syed Sabiq. Kalau dikasihkannya semua nih 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, semua untuk masjid. Adapun anak istriku tak ku kasih karena dia tak peduli sama aku. Oh tak boleh. 1/3 saja yang boleh. Tapi kalau dalam keadaan sehat walafiat boleh hibah. Hibah namanya. Adapun wasiat dalam keadaan sakit menjelang kematian tak boleh lebih dari 1/3. Tidak ada amal melebihi sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib.
Seandainya orang mati itu ditanya, "Hei, mau kau hidup lagi?" "Mau." "Kalau hidup mau apa?" "Fa'asaddaqa." "Aku mau bersedekah." Syukran. Paling tebal. Orang kalau dia hidup lagi dia mau bersedekah. Ini ada iklan, takutnya sebagian bapak ibu pulang. Pesantren kilat. Artinya pesantren kilat karena copatnya secopet kilat. Kami di pesantren 7 tahun, dia kilat 7 hari selesai. Kelas 3 sampai kelas 6 SD, jam 9 sampai zuhur, jam 1 sampai 3 SMP. Materinya sirah, tahsin, tahfiz, fikih ibadah, tip nabawi, bagaimana bekam, bagaimana ruqyah. Mantap nih. Pemateri Ustaz Masriadi Hasan, LC, MSA, S1 Mesir, S2 Malaysia. Ustaz Zul Andri Rais, S1 Mesir, S2 Sudan, calon doktor hadis. Ustaz Hasbullah, Dr. Farid Alwi, Ustaz Sapril, trainer dari FSRMM. Fasilitas game seru, materi full multimedia, kopi materi, buku mutabaah, buka puasa bersama di akhir acara. Dan buka bersamanya tetap setelah azan maghrib. Sertifikat, mantap nih, nanti tempel di dinding pengumuman. Ini saya tinggal. Apakah sah sholat sambil menggunakan masker? Karena saat sholat debu bertebaran. Boleh. Pakai masker, betul. Banyak debu. Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz bilang boleh, boleh, boleh. Yang tak boleh itu disungkupnya. Karena ada itu biasa dipakai orang mau menangkap ikan malam atau jaga durian di kampung-kampung. Disungkup dari atas sampai ke itu yang tak boleh. Adapun tutup karena ada ilat boleh. Ada tuh kain sungkup di puncak banyak tuh jual. Sungkup tinggal mata. Itu yang tak boleh. Itu tak boleh. Ustaz, mana yang lebih baik dari nilai ibadah? Berimpak di satu masjid 100 juta atau berimpak di 100 masjid namun masing-masing masjid 1 juta. Tengok dulu di mana daerahnya, mana yang paling membutuhkan, memerlukan, itu kasih dulu. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Semuanya peletakan batu pertama, satu pun tak jadi. Bagus satu tapi jadi. Kalau ada bapak ibu punya 100 juta, boom, ini langsung bam, siap. Tahun depan orang menengok, alhamdulillah. Kalau masih begini juga, na'udzubillah. Ambo ceramah di Tompek, salah satu desa. Kebun sawit luas, habis kebun sawit, kebun gotah. Ini yang punya satu orang Pak Ustaz. Mana yang punya ini sekarang? Mati. Ternyata orang kaya mati juga. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Seandainya dia ada bangun masjid, mengalir pahala. Ada dia bangun MDA, pesantren? Tak ada. Habis, putus. Itulah orang paling miskin di dunia. Punya harta tapi tak sempat mengambil manfaat. Bapak ibu yang punya duit, selesaikan masjid. Yang tak punya duit, ikut gotong royong. Sedekah artinya menggerakkan tulang-tulang, ikut. Jangan sudahlah duit tak masuk, gotong royong tidak, petantang-petantang nengok, miring nampaknya masjid. Untuk wanita yang sedang haid, lalu harus kembali ke tanah air, lalu mandi dan bersuci, padahal hari haidnya belum selesai. Lalu dia melaksanakan tawaf wada. Sahkah tawaf wada? Tawaf wada gugur bagi perempuan haid. Tawaf wada gugur bagi perempuan yang haid. Tak perlu tawaf wada. Makanya manasiknya benar. Ikut manasik sama Pak Haji Jalal. Manasik di sini manasik. Masuk juga iklan sepotong. Saya ibu dari Majelis Taklim Masjid Babus Sabar. Bab artinya pintu, sabar, pintu sabar. Macam mantap masjid daerah situ. Ada pintu sabar, ada alhamdulillah. Masuknya dari Babus Sabar, sesudah sampai kemari alhamdulillah aja bawahnya. Mantap. Ustaz, mohon penjelasan mengenai bunga bank di koperasi. Bagaimana pengurusan? Bunga bank haram. Bunga koperasi haram. Lalu kalau dapat bunganya dicampakkan? Jangan. Jadi gimana? Serahkan masalih ammah. Begitu kata Syekh Yusuf Qardawi dalam fatwa muasirah, fatwa kontemporer. Dapat ibu berapa kemarin?
Alhamdulillah Pak Ustaz 1 juta sudah saya kasih. Kemana? Masjid, fakir miskin, bangun MDA, kepentingan orang banyak. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Yang dapat duit 10 juta, 10 juta, 10 juta, serahkan langsung. Tapi niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap dapat 10 juta tak pernah saya pakai. Kalau 100, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Salat witir ada yang melaksanakan sesudah isya sebelum tidur, ada yang melaksanakan sesudah tahajud. Bagaimana melaksanakannya kalau 2 kali? Ya Abu Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar engkau salat witir bila? Kata Abu Bakar ba'dal atama, aku witir sesudah isya, langsung witir langsung tidur. Nabi tanya Umar, ya Umar mata tutiru? Kata Umar, fi akhiril lail, aku witir tengah malam. Itu menunjukkan witir waktunya 2, sebelum tidur dan tengah malam. Tapi ada hadis yang ketiga, la witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam semalam. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Maka yang sudah witir sesudah tarawih, nanti malam bangun tahajud saja, tak usah witir lagi. Tapi yang sudah tarawih balik, makanya kalau ada orang habis tarawih balik, anaknya nanya, mak, itu bapak tuh kok balik? Dia witirnya nanti malam. Walaupun tak semua yang balik itu mau witir. Banyak juga yang mau menghabiskan kolak 2 mangkuk. Ustaz Somad yang dihormati, apa hukum wanita salat berjamaah di masjid? Sudah dibahas. Sekarang masjid kami ibu-ibu tak mau lagi salat ke masjid, lebih baik di rumah katanya. Lebih baik di dalam ruangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Hadis ini kronologisnya ada. Bila, kapan orang lebih baik dalam tempat yang sempit? Ketika terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di masjid alhamdulillah, apa ada tentara Israel di balik pokok ubi yang sedang mengintai-intai. Siapa yang keluar dari masjid ditangkap oleh tentara Israel? Ada. Itu di bawah pokok kelapa ada tentara Israel. Ustaz, saat ini sedang gencar adu argumen, perang di internet antara pendukung ulama dan pendukung penista. Orang-orang sibuk memperolok ulama dan habaib. Bagaimana kita menyikapi hal ini Pak Ustaz? Kalau bisa menolong dengan argumen, tolong. Yang pandai buat meme, buat. Yang pandai ceramah, buat khutbah. Adik-adik yang pandai buat video Instagram 1 menit, upload. Tolong, jadilah anda tentara-tentara ulama dan tentara-tentara Allah, cyber army. Kalau tak sanggup, saya sanggup menolong Pak Ustaz. Terus pulsa pula tak ada. Tak ada paket, bolehlah 2 giga. Tolong, jangan diam. Aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil, kata Sayyidina Ali. Yang aku khawatirkan adalah orang yang benar diam, sehingga orang yang batil merasa benar. Orang yang benar diam semua, sehingga orang batil merasa kami benar. Karena orang benar diam. As-sakitu anil haq setan akhras. Orang yang diam adalah setan bisu. Tolong jelaskan adab seorang suami kepada istri, kewajiban suami terhadap istri. Iko panjang nih. Ini namanya kursus pranikah. Ustadz Mustafa Umar sudah membuat namanya kursus pranikah di Masjid Al-Falah. Tapi yang banyak ikut yang sudah nikah pula. Karena katanya banyak suami maunya dilayani saja. Kok suami Fir'aun? Hak ibu terhadap suami ada 5. Yang pertama, makan sesuai kemampuan dia. Jangan dia pas-pasan ibu minta makan di Apollo. Yang kedua, pakaian. Jangan ibu minta pakaian sutra mahal-mahal, semeter 50 juta. Yang ketiga, tempat tinggal. Mintalah tempat tinggal yang sesuai kemampuan. Jangan suruh dia ngutang sampai suami gantung diri gara-gara. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah. Yang ketiga, pendidikan. Suami mendidik ibu, sholat ibu, puasa ibu. Yang bangun nih malam nanti tahajud bapak. Yang membangunkan masak itu suami. Suami mengambil air, memercikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau udah nikah 20 tahun. Tapi yang baru 2 bulan, wake up my darling.
Jadi yang membangunkan ibu tu bapak. Sekarang yang terbalik-balik. Istri itu pula membawa air setimbo. Abang bangun apa tidak? Oleh sebab itu, maka dibuat pengajian menjelang puasa supaya jelas mana kiper, mana back, mana striker, mana penyerang. Banyak sekarang kiper pula maju ke depan. Ini penting ini. Makan, pakai, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perhatian. Sekarang banyak suami tak perhatian sama istri. Asik main game online saja. Maka ada perhatian. Adinda, kau nampaknya seperti bidadari. Perempuan itu tak boleh dipanggil namanya. Mana ada Nabi pernah manggil Aisyah? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Aisyah kalau kena cahaya matahari kemerahan, maka dipanggil ya Humairah. Bini saya hitam Pak Ustaz. Panggil aja lah Humairah, untuk menyenangkan hati dia. Ya Humairah. Jangan panggil. Ini suami jujur betul. Bini hitam dipanggilnya Hajar Aswad. Kita sering bersilaturahim ke rumah orang, sangat kita kenal, dekat. Tapi orang yang kita datangi tak pernah ke rumah kita. Akhirnya kita pun tak mau lagi ke rumahnya. Apakah mereka termasuk memutuskan silaturahim? Bedakan antara putus dengan berjarak. Putus dengan berjarak itu beda. Kita datang silaturahim, setelah itu kita segan, bukan berarti putus. Putus itu artinya ada permusuhan. Aku sampai mati takkan ke rumah dia. Itu tak boleh. Begitu mau meninggal pesan ke anak menantu, anak engkau jangan nikah sama anak cucu cicit dia 77 keturunan. Itu yang tak boleh tu. Menjaga jarak ya tak apa-apa. Nama saya Arman Syah Adam. Saya selalu mendengar jagalah hati. Ini Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau sakiti, kata Agim. Jauhi penyakit hati seperti sifat iri, dengki, bahkan dijadikan lagu. Alah dinyanyikanlah. Yang ingin saya tanyakan, yang manakah penyakit hati itu Pak Ustaz? Setahu saya sakit liper. Penyakit liper itu penyakit hati yang zahir. Sedangkan yang dimaksud ika penyakit batin. Hasad, riya, sum'ah, takbur, syirik, fasik, sombong, busuk hati, kepala batutui, hati berbulu. Maka setelah bersihkan, barulah diisi ridha, qanaah, tawakal, sabar, zikir. Makanya yang pertama kali bersihkan hati. Salat nomor 3. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang membersihkan hati, setelah itu dia berzikir, setelah itu baru sholat. Bersihkan. Caranya Pak Ustadz 2 SKS. Bagaimana cara mendidik anak supaya anak cepat mengerti? Mendidik anak dipilih dari mulai memilih gurunya. Gurunya siapa? Amaknya. Memilih emaknya. Kalau emaknya rajin baca Quran, insya Allah. Emaknya rajin sholat, insya Allah. Maka pilih dari emaknya. Bagi yang lajang-lajang belum menikah, kalian pilih. Bagi yang sudah memilih, jaga ajalah yang ada itu. Jangan pula gara-gara ini mencari yang baru. Setelah itu main suruh masukkan ke pendidikan agama, masukkan ke MAN 2 model, masukkan ke MTSN, masukkan ke SMA IT, SMA IT, SMP IT, boarding school, pesantren. Itu tembok terakhir lagi. Politik kacau, ekonomi kacau. Satu-satunya yang bisa memperbaiki pendidikan Islam. Kalau pendidikannya kacau, habislah, hancur kita. Bagaimana supaya anak bisa berbakti kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah? Man la yarham la yurham. Kalau kita tak berbakti kepada emak kita, jangan mimpi anak kita akan berbakti kepada kita. Tengok bunyi doanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani. Sebagaimana dia mendidik aku, pendidikannya mesti diperbaiki.
Masukkan ke pendidikan agama. Tak tahan saya berpisah sama anak saya, Pak Ustaz. Anaknya sekolah di mana? Di Kubang. Anak sekolah di Kubang, dia tak tahan pisah. Saya pisah sama mak saya 4 tahun tak balik kampung. Mak saya di Pelalawan, saya di Mesir. 4 tahun. 1998 Mei, September berangkat, 2002 Desember baru pulang. Walaupun kuliah saya sudah selesai 3 tahun 10 bulan, tapi saya menunggu ijazah 4 tahun 3 bulan baru saya pulang. Sampai lupa saya muka emak saya macam mana. Saya mempunyai seorang abang yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan istrinya pun meninggal sekitar sebulan yang lalu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mereka tak punya keturunan. Mereka meninggalkan sebidang tanah atas nama abang saya, di mana di atas tanah tersebut dibangun rumah atas jerih mereka berdua. Kedua ahli waris sepakat rumah itu dijual. Yang saya tanyakan, bagaimana pembagian harta warisnya? Ada namanya hukum KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya gono gini. Gono gini, aku begono, kau begini. Maka tengok mereka nikah tahun berapa? Mereka nikah tahun 90, meninggal tahun 2017. Selama 27 tahun, apa saja hartanya? Dibagi dua dulu. Suami 50%, istri 50%. Setelah itu meninggal suami, maka punya suami tadi, istri mendapat 1/4 karena tak ada anak. Jadi kalau peninggalan mereka 1 miliar, maka dibagi dua, 500. Setelah itu punya suami tadi, si istri mendapat 1/4 karena tak ada anak. Kalau ada anak, istri mendapat 1/8. Begitulah cara pembagiannya. Lalu siapa yang mewarisi? Anaknya tak ada. Keluarga laki-laki, harta waris si suami itu dibagi kepada saudara kandung suami. Saudaranya laki-laki perempuan, yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan yang punya si istri almarhumah itu dibagikan kepada keluarga kandung istri, laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau emak ayahnya ada, emak ayah dapat, saudara kandung dapat. Habis, anak tak ada. Mengenai arah kiblat, sudah 3 tadi. Apakah diperbolehkan dalam Islam panitia kurban menjual dan mencari keuntungan dalam pelaksanaan kurban, seperti menjual kulit ada 10 lembar. Panggil fakir miskin, fakir miskin, ini kulit untuk kalian. Kata fakir miskin, kami tak mau kulit kotor. Maka cari yang pandai mengolah kulit, www.kulit.com. Assalamualaikum Pak Kulit. Ya, bisa Pak mengolah kulit kau? Ya, berapa barang selembar? 100.000, ambil 10 lembar. Duit terkumpul 1 juta. Cari lagi fakir miskin. Fakir miskin, ya, mau kulit kau tak mau. Ini udah kami rubah jadi duit. Duit mau. Kasih, habis. Duit tu habis, bagikan ke fakir miskin. Merubah kulit menjadi duit boleh, tapi jangan lagi ambil keuntungan. Apa hukumnya dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja, sampai mati dia dapat dosa jariah? Jangan menjual tanah, karena menjual tanah adalah menjual akidah. Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jangan menjual tanah, karena Allah tak pernah memproduksi tanah lagi. Pendapat Rustam Effendi. Jangan jual tanah. Walaupun tanah itu mau dibeli 10 juta, orang Islam 1 juta, orang kafir semanung kalit 10 juta, jangan jual. Kenapa? Dia akan dirikan gereja di sana. Jangan. Takkan Melayu hilang di bumi. Hilang di mana? Di Riau. Kiri kanan BPK. Siapa yang jual tanah itu? Orang Melayu. Begitu mudahnya dia jual. Ini barusan 50 kapling bulat-bulat dijual di Rumbai Pesisir. Orang Islam tak ada mau beli. Kiamat sudah dekat. Habis. Maka orang Islam jangan jual tanah. Jangan jual tanah. Saya ulang sekali lagi. Jangan jual tanah. Jual sama orang Islam. Bagaimana memahami ayat Allazi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Sementara di Palestina selalu perang Pak Ustaz. Oh, jadi maksud Bapak nih,
Kalau berkah itu tak ada perang. Kalau ada perang berarti tak berkah. Berarti Nabi Muhammad itu tak berkah karena selalu perang. Sedangkan Khalid bin Walid, setiap badan jengkalnya ada bekas tombak, bekas pedang. Kata Khalid bin Walid, ya Allah, matikan aku dalam perang. Aku tak mau mati di atas tempat tidur. Maka di antara salah satu berkah adalah ketika kita bisa mati syahid melawan orang kafir. Berkah, pahami makna berkah. Yang kedua, makna berkah di situ adalah sekeliling di situ tempat nabi-nabi. Nabi Muhammad hijrah ke Palestina. Kapan pula Nabi Muhammad hijrah ke Palestina? Waktu Isra Mi'raj. Nabi Musa hijrah ke Palestina dari Mesir. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina dari Babilonia, Irak. Nabi-nabi hijrahnya di Palestina. Yang kedua, di Palestina sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 rakaat di Masjid Alhamdulillah. Jadi pahami keberkahan dengan baik. Itulah makna allazi barakna haula linuriyahu min ayatina. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Kita tutup dengan baca doa ala hazihin niyah al-Fatihah.